Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Al-haditsul awal, hadis yang pertama dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amalan itu pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh dua ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. An-niyat, dalam hadis ini, niat, lafaz niat adalah jamak dari niyah, yang artinya adalah tujuan atau maksud di dalam mengerjakan sesuatu. Al-hijrah artinya adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin karena takut terhadap fitnah ataupun musibah yang terjadi di negara atau tempat tinggalnya, sehingga dia ingin mencari tempat yang lebih kondusif untuk beribadah dan menegakkan syariat Islam. Lidunya yusibuha artinya adalah seseorang menginginkan dunia yang ingin ia raih, artinya dia mencari kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga niatnya karena ingin mencari dunia. Hadis ini memberikan faidah kepada kita, di antaranya adalah dari faidah atau kandungan dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa syaratnya niat di setiap amalan. Jadi semua amalan, semua perbuatan harus didasari dengan niat. Tanpa niat, maka amalan tersebut tidak memiliki nilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila niatnya benar, maka dia akan mendapatkan pahala karena Allah. Dan apabila niatnya karena selain Allah, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa niat setiap orang itu berbeda-beda di dalam beramal. Maka ada yang berniat karena Allah, ada juga yang berniat karena duniawi. Berniat karena Allah, dia akan mendapatkan pahala. Berniat karena dunia, ya dia akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan orang yang berhijrah, yaitu meninggalkan tempat atau negara kafir menuju negara kaum muslimin, tempat tinggal yang dia tidak mampu untuk melaksanakan syariat Islam, melakukan ibadah kepada Allah, menuju tempat yang dia bisa melaksanakan ibadah dan syariat Islam dengan kondusif dan dengan mudah dan aman. Di dalam hadis ini terdapat kaidah al-umuru bimaqasidiha.
segala urusan itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Maka seseorang berkata ataupun berbuat itu sesuai dengan tujuannya. Apabila dia berkata, tujuannya apa? Apabila dia melakukan perbuatan atau amalan, maka tujuannya apa? Tergantung dari apa yang dia niatkan. Maka seorang yang hafidh Al-Quran, apabila dia menghafal Al-Quran karena ingin mendapatkan syafaat Al-Quran pada hari kiamat, maka dia akan mendapatkan tersebut, mendapatkan syafaat di hari kiamat. Akan tetapi apabila dia menghafalnya karena agar bisa dipanggil hafidh, agar mendapatkan aradon minad dunya, mendapatkan harta dunia, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan, dan itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan dipertontonkan nanti di hari kiamat kelak. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.